Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Mektildis Nadia Claristian dari Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi interpersonal. Seperti yang teman-teman ketahui, komunikasi adalah salah satu bentuk perbincangan antara dua orang atau lebih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan dalam pemikiran kepada individu lain. Jadi, komunikasi interpersonal harus berkomunikasi dengan individu yang lainnya. Yang kedua, ada beberapa klarifikasi mengenai komunikasi interpersonal. Yang pertama, interaksi intim. Interaksi intim ini contohnya seperti ketika kita melakukan komunikasi dengan keluarga kita atau dengan teman kita. Di situ, kita sudah memiliki kedekatan tersendiri dengan mereka. Jadi, kita bisa berbicara seluas hati kita mengenai rahasia-rahasia kita, sehingga di sini terbagi menjadi klarifikasi interaksi intim. Yang kedua, percakapan sosial. Percakapan sosial bisa kita temukan dalam sebuah organisasi. Jadi dalam situ percakapan sosial adalah percakapan yang meminta pendapat dari orang-orang yang tergabung dalam organisasi tersebut. Jadi ketika individu yang satunya memberikan suatu saran lalu ditanggapi oleh individu yang lainnya, maka itu akan terjadi interaksi sosial, hubungan dan komunikasi interpersonal. Yang berikutnya, komunikasi interpersonal ini memiliki tujuan. Yang pertama, untuk menemukan diri kita sendiri. Dengan melakukan sebuah komunikasi, kita akan mengetahui diri kita sendiri, diri orang lain, dan kita akan terus mengintrospeksi diri kita, apa yang kurang dalam diri kita, sehingga kita dibuat semakin percaya diri lagi. Yang kedua, menemukan dunia luar. Jadi, dengan adanya komunikasi interpersonal, kita bisa melihat dunia-dunia luar. Kita tahu bagaimana maraknya dan kerasnya dunia luar. Yang kedua, integrasi atau pemeriksaan. Integrasi atau pemeriksaan ini adalah cara kita untuk mengulas permasalahan hati teman kita. Contohnya, seperti teman kita yang sedang mengeluh, maka kita bisa menginterogasi dan memeriksa apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Yang kedua, wawancara. Wawancara ini ditemukan adalah ketika seseorang ingin menyanyikan sebuah berita. Jadi, berita itu akan tercapai jika kita menemukan dengan melakukan sebuah wawancara. Yang kelima, untuk membantu. Ketika teman kita merasa kesedihan, kita menemukan jalan keluar dengan cara berkomunikasi dengannya dari hati ke hati. Jadi, komunikasi interpersonal sangat dibutuhkan dalam dunia milenial ini, apalagi setelah adanya dan maraknya teknologi yang canggih, membuat komunikasi semakin terhalang. Tapi, dalam melakukan komunikasi ini, kedua belah pihak harus memiliki sifat keterbukaan, empati, sikap positif, dan sikap kesetaraan. Maka ketika kita melakukan komunikasi interpersonal dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka kita akan menemukan jati diri kita sendiri dan menemukan kenyamanan di antara individu kita sendiri agar memperluas interaksi kita terhadap sesama. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.